Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan dirinya sendiri dengan 3 kata ganti, nahnu, kami, ana, aku, dan huwa, dia. Ini sama halnya dalam kitab Perjanjian Lama pun Allah menyebutkan dirinya sendiri dengan 3 kata ganti, kami, aku, dan dia. Jika kamu termasuk orang yang berakal, tentu akan sangat mudah sekali untuk bisa membedakan yang mana Tuhan dan yang mana manusia. Perlu diketahui, kata nahnu atau kami dalam Al-Quran itu ada 2 makna, yaitu salah satu yang diagungkan atau bentuk pengagungan diri dan juga memiliki pembantu-pembantu. Tetapi dia tidak memaksudkannya dengan makna 3 Tuhan atau lebih dari 1. Salah satunya adalah ikut sertanya para malaikat dalam tugas yang mereka diutus untuk menyampaikannya, seperti contoh pada surah ke-15, Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Dan sesungguhnya, kami benar-benar memeliharanya. Surah ke-26, Asy-Syu'ara, ayat 192 sampai ayat 195. Dan sungguh, Al-Quran, ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, Jibril, ke dalam hatimu, Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas. Nah, kata kami juga dapat ditemukan pada Bible versi Shelabir. Silahkan kamu cek ayatnya di Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, kami hendak menjadikan manusia menurut citra kami, sebagai cerminan kami. Dan Allah juga menyebut dirinya bukanlah seperti manusia. Ini dapat ditemukan di Bilangan pasal 23 ayat 19 versi B, I, S, yang diterbitkan pada tahun 1985. Allah tidak seperti manusia yang gampang menyesal dan suka berdusta. Bila Allah berjanji, pasti Ia tepati. Bila Ia berbicara, tentu akan terlaksana. Dan ini versi terjemahan barunya. Allah bukanlah manusia, sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Coba perhatikan, di tempat lain juga Allah mengatakan di Yesaya pasal 45 ayat 5 versi Shelabir. Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Tidak ada Tuhan selain aku. Aku memperlengkapi engkau, sungguh pun engkau tidak mengenal aku. Dan ini versi B, I, S-nya. Akulah Tuhan, tak ada lainnya, aku Allah yang Maha Esa. Engkau telah kupersenjatai, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Bahkan, di Ulangan pasal 32 ayat 39 versi terjemahan baru pun ada kata dia yang merujuk kepada Allah sendiri. Lihatlah sekarang, bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan, aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Yesaya pasal 46 ayat 9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ini menegaskan bahwa sejak dahulu kala sampai kapanpun tetap hanya Dialah Allah satu-satunya Tuhan semesta alam. Dan Allah juga menegaskan bahwa tidak ada yang seperti Dia. Padahal di kitab Perjanjian Lama nama Yesus tidak pernah ada. Justru di Perjanjian Baru Yesus malah berdoa kepada Allah. Lukas pasal 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman Yesus, berdoa kepada Allah. Allah di Perjanjian Baru yang disembah oleh Yesus. Hal ini juga sama dengan Abraham yang berdoa kepada Allah di Kejadian pasal 20 ayat 17. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelekh. Allah di Perjanjian Lama yang disembah oleh Abraham. Itulah penjelasan yang sangat mudah dimengerti dan sangat sederhana. Bantu subscribe, dan video ini juga bisa dibagikan kepada teman-temanmu. Terima kasih.